Ibu minta satu. Oke, selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore. Selamat sore. Bu. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, gimana kondisi terkini Kota Pontianak gimana Pak? Bu? Wah, ini Kota Pontianak sedang marak-maraknya kenaikan penyakit kekinian, Bu. Ya, penyakit kekinian sedang mewabah ini, sangat tinggi benar ini sekarang. Oh gitu. Jadi ya karena sebab itu kita tidak bisa bertemu secara tatap muka ya. Ya kita tidak apa-apa ya, kita sampaikan, kita belajar bersama di IHT ini lewat daring. Oke ya? Oke, Bu. Untuk menuju konsentrasi Bapak Ibu, ini angka berapa? 1. Ini angka 4. Ini angka 7. 7 apa 2, Bu? Ya kalau 2 jari itu 2. Jumlahnya 2. Oke. Kalau gini 7, Bu. Oh, ini 7 ya. Ya. Polisi ya, polisi ini pencuri. Polisi mengejar pencuri. Setelah itu kita ganti polisi mengajar pencuri. Mereka kejar-kejaran, Bu. Ayo, Bu, kita lakukan, Bu. Oh ya. Ah, gitu. Ya. Ya. 7 dan 4. Ya. Terus 4. Ya, 4. Oke, ya, semakin cepat. Yuyun jadi 4 Bu Yuyun. Oh ya, 4. Ayo, terus. Jari saya hilang di situ. Di 5 tuh. Ya. Oke. Udah ya, kita melatih konsentrasi kita aja. Nah, hari ini kita akan belajar bersama lagi di sini. Nah, di sini kita lihat ya, ada warna-warni. Inilah hati seorang guru ketika bertemu dengan siswa. Kita akan masuk ke pelaksanaan pelajaran. Sebelumnya, tujuan dari materi ini adalah peserta dapat mengidentifikasi rasional, tujuan dan elemen capaian pelajaran pada berbagai mata pelajaran yang diampu. Peserta dapat mengaitkan peranan capaian pembelajaran sesuai dengan tingkat pencapaian siswa. Tingkat pencapaian ini ada kebutuhan, kecepatan, dan gaya belajar sesuai dengan fase perkembangan anak. Nah, agenda kita yang pertama, pembahasan refleksi mandiri, lalu presentasi materi capaian, dan koneksi antar materi ya, mengidentifikasi rasional, tujuan, dan elemen capaian pembelajaran pada berbagai mata pelajaran yang diampu. Sebelumnya, kita sepakatin dulu nih, ya biar pembelajaran kita enak, kita sepakat bersama, kita menghargai sesama peserta dan fasilitator. Ketika satu berbicara, maka yang lain mendengarkan, ya. Lalu kita tepat waktu seperti hari ini. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu. Sebelum waktu malah sudah mulai ya, bukan tepat waktu lagi, tapi sebelum waktu dimulai sudah mulai, hebat, ya. Lalu berpartisipasi aktif dan fokus pada sesi belajar. Meskipun Bapak Ibu saya tahu dan kesibukannya masing-masing ya, yang turnover-nya cukup tinggi ya, dengan kepadatan jadwal dan sebagainya, harus tanda tangan rapor ya dan sebagainya. Oke, tidak apa-apa ya, kita tetap pada fokus pada sesi belajar kita. Nah, Bapak Ibu ada yang bisa bantu saya sesi ini, tujuan utama pendidikan Indonesia apa? Wah, itu membangun pelajar Indonesia yang memiliki jiwa Pancasila, Bu. Pak Rudi mantap ya. Ya. Kita lihat, benar, membangun pelajar Indonesia yang memiliki jiwa Pancasila ya. Dan satu lagi apa? Penampilan abad 21. Abad 21. Siapa yang bisa mewujudkan? Siapa yang bisa mewujudkan cara membangun pelajar Indonesia yang memiliki jiwa Pancasila dan memiliki keterampilan abad 21? Orang tua, Bu. Sebutkan dulu berapa komponen, Bu. Berapa yang bisa mewujud 3 kayak ini? Boleh lah Pak, ini panahnya 3 boleh Pak, saya siapkan di sini 3. Salah satunya saya, Bu. Salah satunya orang tua, Bu. Salah duanya? Guru, Pak. Salah duanya guru, salah satunya orang tua, salah duanya guru, salah 3-nya? Salah 3 ada di Jawa Tengah ya Pak ya?
Pemangku kepentingan biasanya tuh harus Oke. ada salah tiganya. Ada lagi Bapak Ibu? Orang tua, siswa, pemangku kepentingan, siapa lagi Bapak Ibu? Guru, Bu. Guru. Bapak Ibu melupakan dirinya sendiri. Ya. Iya, betul Ya, ya. benar. Jadi ada orang tua, siswa, guru, dan pemangku kepentingan. Nah, Bu, ini dapat- kita harus Dapat hadiah menyamakan. nanti, Bu. Ya, Kakaknya jawab betul. Dapat reward dah nih. Oh iya Pak, nanti kita makan bersama Pak. Ah, Dikirimkan via WA Pak. oke siap. Ini pemahaman yang sama tentang pengetahuan, sikap dan keterampilan yang hendaknya dicapai oleh anak, ya. Yang hendaknya dicapai, ada kata kunci ya Bapak Ibu. Kata kunci di sini hendak dicapai oleh anak dalam setiap tahapan perkembangan usianya. Ya. Nah, dari sinilah kita bisa tarik benang merah, kita akan masuk ke capaian pembelajaran. Nah, sebenarnya tahun 2020 kita cerita ya, kita flashback. Tahun 2020, Keputusan Menteri sudah nomor 958 itu sudah mendefinisikan capaian pembelajaran itu apa, ya. Bentuk pengintegrasian, kompetensi inti dan dasar, integrasi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi yang meliputi sekumpulan kompetensi dan lingkup materi. Nah, definisi singkatnya itu apa sih? Kompetensi pembelajaran yang harus dicapai, kan kata kuncinya capaian. Berarti harus dicapai pelajar ya pada setiap tahap perkembangan. Nah, ini cuma secara teoritis, nanti Bapak Ibu ya selesaikan sendiri sampai menemukan maknanya yang lebih dalam ya, biar kita lebih terbuka lagi, lebih mantap lagi ya. Nah, muatannya apa sih? Sekumpulan kompetensi dan lingkup materi secara komprehensif dalam bentuk narasi. Nah, fokus capaian pembelajaran itu apa yang diharapkan pada siswa di akhir pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pendekatan student center dalam dunia pendidikan. Nah, tujuan capaian pembelajaran ini ada dua ya. Untuk yang PAUD, nah di sini di atas Bapak Ibu bisa lihat, ini yang terjadi di horizontal ini dari PAUD sampai kelas 12 yang saat ini, sekarang pembelajaran kita. Nah, berbeda untuk PAUD itu sebenarnya namanya capaian pengembangan. Ya, karena sesuai dengan usia perkembangan anak agar mereka siap sekolah nantinya. Nah, kalau SD SMP sampai SMA itu menunjukkan kemajuan belajar yang digambarkan secara vertikal dari satu tingkat ke tingkat lainnya, ya. Nah, berikutnya nanti Bapak Ibu akan susun, ya, akan uraikan capaian pembelajaran itu. Prinsip capaian pembelajaran itu apa sih? Nah, ada dua, yaitu terukur dan spesifik dan fleksibel. Nah, di sini pemahaman dan pengetahuan praktis. Praktis itu apa? Nah, kata-kata yang digunakan menunjukkan, menerapkan, dan lain-lain. Nanti Bapak Ibu boleh cari yang lain ya. Nanti kita akan praktekkan. Lalu keterampilan generik, keterampilan umum mencakup teknik pemecahan masalah, inti pembelajaran. Yang ini yang biasa kita gunakan itu kata-kata menganalisis, membandingkan, dan lainnya lagi. Ini sengaja kita kasih contoh dua biar Bapak Ibu nanti ngembangkan sendiri ya sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Nah, bersifat fleksibel sesuai proses dan tahap belajar siswa. Jadi akan membawa perubahan. Inti di sini capaian pembelajaran itu pembelajaran itu yang dari berfokus dari kepada guru itu ganti ke student center, berfokus kepada siswa. Nah, sudah ada dua kata kunci Bapak Ibu ya. Nah, ini bentuk penulisannya nanti Bapak Ibu paragraf, lalu integrasi pengetahuan sikap dan keterampilan, lalu fasenya ada dua. Nah, di sini yang di bagian horizontal presentasi slide ini ada PAUD, fase A, fase B, fase C, fase D, fase E, fase F. Apa sih ini? Nah, inilah PAUD itu fase awal. Lalu SD ada 3 fase, fase A, B, C ini nanti SD. Lalu fase D yang warna biru ini untuk SMP. Dan untuk yang SMA ada 2 fase, yaitu yang fase E dan F. Nah, capaian perkembangan PAUD ini berbeda juga dengan yang SD sampai SMA. Ini ada 3 elemen yang stimulasi yang menggabungkan 5 aspek ya, yaitu nilai agama, moral, fisik, motorik, kognitif, sosial emosi, dan lainnya. Nah, sekarang kita sampai pada lembar kerja ini. Tugas Bapak Ibu supaya ini komponen supaya materi kita lebih mengkerucut lagi ya, setelah kita bisa menyamakan kita satu persepsi dan kita bisa satu tujuan. Nah, ini ada kita uraikan rasional, tujuan, karakteristik mata pelajaran, dan capaian pembelajaran setiap fase. Ini Bapak Ibu tolong dikerjakan ya, nanti akan diminta menyampaikan pendapatnya secara lisan ya. Untuk lengkapnya nanti di LK dan diupload ke LMS. Saya berikan waktu kurang lebih 3 menit Bapak Ibu. Cukup?
Cukup. Cukup ya. Oke, Ya. Bapak Ibu. Sebelum masuk ke sini ada pertanyaan? Bu, ini nih rasional mata pelajaran sampai kecapaian pembelajaran setiap fase ini apakah diberikan contoh atau hanya deskripsi narasinya saja? Deskripsinya boleh kita baca, boleh deskripsikan, tapi juga berserta contoh-contohnya, Pak. Oh, contoh-contohnya ya. Ya. Oke. Deskripsinya pakai kata-kata sendiri, Pak ya. Oke. Oke. Ada lagi? Cukup, Bu. Oke, silakan dikerjakan. Oke, bagus sekali ya semuanya mengerjakannya serius. Pak Rudi sudah selesai ya? Sudah, Bu. Oke. Bu Yuyun dan Bu Kis? Sudah, Bu. Oke, yang mau presentasi duluan siapa? Biasanya Bu Yuyun tuh, Bu. Paling suka presentasi. Oh gitu ya. Belum, Bu. Sebentar, Bu. Oke. Presentasi lisan ya, Bu ya. Pak Rudi mau lisan duluan ya? Lisan kan presentasinya kan? Iya, lisan, Pak. Nanti yang itu di LMS. Oke. Oke, Bu. Kalau lisan udah bisa, Bu. Oke, Bu Yuyun silakan. Atau Bu Yuyun sudah siapkan slide-nya? Belum, Bu. Belum bisa muncul nih, Bu. Atau Pak Rudi dulu kalau gitu sambil nunggu Bu Yuyun. Ya, Apa, kalau siap saya Bu? presentasinya lisan saja, Bu. Oke. Saya kurang mampu menggunakan Gmail ini, Bu. Tak pandai saya, Bu. Apa nanti kita Saya belajar ngomong pandai sih. Ya. di literasi digital. Nanti Ya. dengan apa Pak Fitrianto itu nanti akan ada tentang Iya betul, benar tuh. Dengan Pak Fitrianto nanti kita belajar bersama, Bu ya. Iya. Oke. Baik, Bu, berdasar saya dulu ya, Bu ya. Oke, saya ya. Iya, Siap. Silakan Pak. Silakan. Baik, sesuai dengan tugas yang telah diberikan, yang kami buat nanti kami upload di LMS, ada beberapa komponen capai pembelajaran. Pertama, ada rasional mata pelajaran, kemudian ada tujuan mata pelajaran, ada karakteristik mata pelajaran, dan ada capaian pembelajaran setiap fasenya, kalau tidak salah seperti itu. Nah, mengenai rasional mata pelajaran itu memuat alasan pentingnya mempelajari mata pelajaran tersebut. Nah, kenapa penting mempelajari mata pelajaran tersebut? Tetapi jangan lupa pada rasional ini harus dikaitkan dengan satu dimensi atau dua dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, di situ harus nampak pada rasional mata pelajaran. Nah, untuk tujuan mata pelajaran yaitu kompetensi apa ya yang harus dicapai oleh siswa pada mata pelajaran tersebut. Nah, di sini juga harus sesuai dengan capaian pembelajaran. Ini penting karena harus sesuai dengan
alat ukur yang disampaikan nantinya kalau berbeda antara pembelajaran dengan alat ukur ini suatu presiden yang buruk bagi untuk pencapaian tujuan mata pelajaran. Yang ketiga kalau tidak salah saya itu adalah karakteristik mata pelajaran. Yaitu tentang apa? Tentang deskripsi umum. Nah, pelajaran yang terdapat ada elemen-elemennya, domain mata pelajaran dan deskripsinya. Itu kita bicara tentang karakteristik mata pelajaran. Dan terakhir, kalau tidak salah saya itu capaian pembelajaran setiap fase. Tentang apa? Tentang pengetahuan, tentang keterampilan, dan tentang sikap. Nah, capaian pembelajaran ini disesuai dengan perkembangan semua siswa Ibu. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih. Luar biasa Pak Rudi ya. Saya banyak belajar nih dari Pak Rudi nih. Pendapat Pak Rudi ini semakin membuat kita jelas ya. Oke. Bu Yuyun sudah siap atau Bu Kis duluan? Coba Bu ya, saya coba tayangkan. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan bisa. Ini Bu, sudah terlihat Bu? Lagi loading Bu. Bagus ya Bu ya. Ya, ini hasil tadi mengkaji bacaan dan juga apa yang disampaikan oleh Ibu Fasilitator. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Rudi, hanya di sini mungkin ada sedikit penjelasan aja yang berbeda, namun tujuannya sama ya. Ini yang coba saya tuangkan Bu menurut pendapat saya. Demikian Bu, terima kasih. Bagus ya, membuat alasan pentingnya mempelajari mata pelajaran. Ini Ibu pandai menggunakan grafik Bu ya? Iya Bu, kebetulan sudah ada formatnya Bu, tinggal mengetik isinya. Bagus ya. Lalu secara umum apa yang disampaikan dari Bu Yuyun ini lebih melengkapi lagi apa yang disampaikan dengan Pak Rudi ya. Satu tujuan cuma bahasanya masing-masing aja ya. Oke, Bu, terima kasih Bu, luar biasa Bu. Terima kasih Bu. Bu Kiswanti ada pendapat yang lain? Sama Bu. Udah sama Bu. Sama ya. Oke. Ya, terima kasih luar biasa pendapat dari Bapak Ibu semakin membuka pemahaman kita, membuka wawasan kita. Apa yang Bapak Ibu sampaikan ini semuanya tidak ada yang salah ya, semuanya benar ya. Semakin menguatkan pemahaman kita bahwa capaian pembelajaran ini harus disesuaikan dengan kata kuncinya apa Bapak Ibu? Dengan perkembangan anak. Perkembangan anak ya. Jadi kita sepakat di Sekolah Penggerak ini kita adalah student center ya Bapak Ibu ya. Memang kalau kita sudah ngomong kita suka sekali ya sebagai guru kita pasti akan terus rasanya itu ingin berbagi ilmu. Tapi disinilah kita paradigmanya diubah menjadi ke student center. Jadi biar anak-anak yang aktif ya Bapak Ibu ya. Nah untuk refleksi pembelajaran hari ini silakan Bapak Ibu. Baik, saya akan coba merefleksi yang pertama tentang tujuan utama pendidikan Indonesia. Ya, berarti setelah kita mempelajari materi ini, ada tujuan utama pendidikan Indonesia, yaitu membangun pelajar Indonesia memiliki jiwa Pancasila dan memiliki keterampilan abad 21. Siapa yang terlibat? Yang terlibat adalah orang tua, siswa, kemudian guru, dan pemangku kepentingan. Nah, tentang ini semuanya itu adalah bagian tujuan utama pendidikan Indonesia. Itu seperti itu, Bu. Mungkin bisa ditambahkan. Saya menambahkan, Bu. Menambahkan sedikit ya. Jadi yang saya dapatkan dari pembelajaran hari ini adalah komponen dari capaian pembelajaran, yaitu ada rasional mata pelajaran, kemudian tujuan mata pelajaran, karakteristik mata pelajaran, dan yang terakhir adalah capaian pembelajaran pada setiap fase. Itu Bu. Oke, terima kasih Bu Yuyun. Sedikit Bu menambahkan. Bu Kiswanti, silakan. Oke, untuk yang rasional mata pelajaran tadi Bu dikaitkan dengan arah tujuan profil pelajar Pancasila Bu. Ya benar ya, di Sekolah Penggerak ini kita ada profil pelajar Pancasila ya, ada setiap tipe pembelajaran kita itu dikaitkan seperti yang Pak Rudi tadi katakan 1 atau 2 ya, yang kalau bisa mencakup 6 ya 6, tapi kalau bisa 1 oke, 2 oke ya, kita sesuaikan dengan pembelajaran kita. Oke, terima kasih Bapak Ibu.
luar biasa semuanya hari ini. Saya sangat senang ya saya bisa belajar banyak. Bukan hanya saya sebagai fasilitator tidak ya, tapi kita belajar bersama, kita maju bersama, kita ingin sekolah-sekolah di Indonesia bergerak bersama, kita maju bersama. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau tindakan saya yang menyinggung perasaan Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Terima kasih Bapak Ibu. Kita Ya, beri aplaus untuk fasilitator kita. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Selamat Sampai sore. ketemu. Izin live Bu.